Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rono Paldi dengan NIM J1B0211079. Dalam kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan tentang rangkuman tugas etika profesi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang di sini yang pertama, profesi adalah suatu janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas, khusus secara tetap. Secara umumnya, profesi sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan, penugasan terhadap suatu pengetahuan yang khusus. Contoh profesi pada bidang teknik hukum misalnya. Di sini juga tentang misal kedokteran, keuangan, militer, dan teknik desainer, tenaga pendidik atau guru. Yang kedua, profesi atau profesionalisme. Profesionalisme adalah berkaitan dengan masyarakat dan moral. Terbentuknya suatu profesi dalam masyarakat didasari adanya latar belakang pendidikan yang sama dan memiliki keahlian yang sifatnya tetap sebagai orang lain. Di sini juga ciri-ciri profesi. Adanya pengetahuan khusus lebih ditekankan pada bidang tertentu. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Dan yang keempat, ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Dan yang kelima, kaum profesi biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi. Rangkuman materi ini dan di sini juga membahas tentang adanya imbalan profesi. Imbalan profesi ini seorang profesional yang bekerja dengan serius untuk mendapatkan hasil yang maksimal, optimal, sepantasnya diberikan apresiasi dalam bentuk sesuai dengan profesional, sikap yang ditetapkan, dan suatu kelompok profesi di depannya. Adapun di sini membahas tentang imbalan profesi. Seorang profesional yang bekerja dengan serius dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal optimal, sepantasnya diberikan apresiasi dalam bentuk imbalan dana yang sesuai dengan profesional. Sikap yang ditetapkan oleh seorang atau kelompok profesi yang diembannya. Lanjut ke tugas yang kelima, yaitu 10 wadah profesi. Yang di sini dijelaskan wadah profesi yang pertama adalah kesehatan, perawatan, Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Yang kedua, hukum. Tugas selanjutnya 10 wadah profesi, dan 10 wadah itu terdiri dari kesehatan, perawat, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan hukum yang menghimpun advokat atau Perhimpunan Advokat Indonesia. Dan ketiga, pendidikan, guru Persatuan Guru Republik Indonesia, dosen Ikatan Dosen Indonesia. Dan yang keempat, teknologi informasi yang menghimpun Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. Dan keempat, teknologi informasi. Dan kelima, keuangan. Dan keenam, teknik yang menghimpun Insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. Dan ketujuh, seni dan budaya yang menghimpun Seniman Persatuan Seniman Indonesia. 8, pertanian yang menghimpun Petani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Dan ke-9, pariwisata, pemandu wisata, Oceansi. Dan di sini juga membahas tentang kode etik profesi hukum yang mempertahankan perhiasan. Di sini juga membahas tentang
kode etik yang saya ambil di sini profesi hukum, yang dimana profesi hukum mempertahankan kerahasiaan, klien bertindak dengan integritas dan keadilan dan menjalankan tugas hukum, mengatasi konflik kepentingan etik, profesi, teknik, keterbatasan tugas dengan keahlian dan profesionalisme. Yang kedua, kode etik jurnalis, yang dimana melakukan jurnalisme yang objektif dan akurat, menghindari konflik dan kepentingan dan kearifan informa, menghormati dan privasi individu. Yang keempat, kode etik profesi akuntansi, yang di sini memelihara integritas dan objektivitas dan pelaporan keuangan. Lanjut ke tugas selanjutnya, hubungan PII dengan LABBI. IABEE Indonesia Association Board for Engineering Education. IABEE adalah badan akreditasi di Indonesia yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengakreditasi program pendidikan teknik dan insinyur. Fungsi utama IABEE adalah untuk memastikan bahwa program-program pendidikan teknik memenuhi standar yang ditetapkan untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada calon insinyur. Kode etik profesi insinyur bertujuan untuk memberikan panduan moral atau perilaku kepada insinyur dalam menjalankan tugas mereka. Meskipun setiap organisasi atau asosiasi insinyur mungkin memiliki paritas tertentu dalam kode etik mereka. Ada beberapa prinsip umum yang sering ditemui dalam kode etik profesi insinyur secara umum. Berikut adalah contoh-contoh prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, keamanan masyarakat insinyur harus mengutamakan keselamatan. Dan yang kedua, integritas profesional insinyur diharapkan bertindak dengan integritas dan jujur. Yang ketiga, kualitas dan kewajiban insinyur diharapkan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi dan dapat bertanggung jawab. Dan yang keempat, kepatuhan hukum insinyur diharapkan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam praktik teknik mereka. Dan yang kelima, profesionalisme insinyur diharapkan untuk menjalankan tugas mereka dengan tidak profesionalisme yang tinggi dan mempertahankan kompetensi teknik mereka melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Tugas selanjutnya di sini tugas ketujuh tentang rangkuman profil ahli keteknikan dan pertanian. Berdasarkan masing-masing profil tersebut, buat pernyataan etika profesi dengan minimal 10 daftar yang pernyataan saya akan melakukan dan minimal 10 daftar pernyataan saya tidak akan melakukan. Di sini saya akan senantiasa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan saya dalam bidang teknik pertanian untuk memberikan pelayanan teknik kepada masyarakat. Dan yang kedua, saya akan berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan petani serta memastikan keberlanjutan praktik pertanian yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, saya akan mengutamakan kesejahteraan dan kesehatan dalam setiap aspek pekerjaan saya, baik dari lapangan maupun di tempat kerja. Dan keempat, saya akan memastikan bahwa desain dan
implementasi teknologi pertanian. Dan yang kelima, saya akan berkomunikasi untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada petani. Dan yang keenam, saya akan menghormati hak kekayaan intelektual dan mengikuti aturan dan regulasi terkait paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Saya tidak akan terlibat dalam pihak-pihak pertanian yang merugikan lingkungan atau membahayakan keselamatan manusia. Dan yang kedua, saya tidak akan menyediakan informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Dan yang ketiga, saya tidak akan menggunakan atau mengambil keuntungan dari informasi rahasia. Dan yang keempat, saya tidak akan terlibat dalam tindakan yang dapat merugikan reputasi, profesi, atau organisasi saya. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.